Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Oke, bagus. Oke, kita doa dulu ya. Ketua kelas, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu absen ya. Ya, Bu. Ode Sri Nurjariah. Amalia. Hadir, Bu. Dila. Hadir, Bu. Nur Alfiani Alma. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita belajar apa? Al-Quran hadis, Bu. Oke, bukunya dikeluarkan ya. Pensil pulpennya juga. Iya, Bu. Minggu lalu materinya tentang apa? Tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat beriman kepada Nabi dan Rasul itu apa saja? Masih Apa? Amalia coba apa? mempercayai bahwa ada manusia yang diutus oleh Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, hari ini kita lanjutkan materi tentang hormat kepada Orang tua. Oke. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Oke. Begitu. Kita menyanyi bersama dulu ya. Ya, Bu. Mulai pembelajaran. Omar dan Hana, hormati yang tua. Tidak sampai. Yeay! Subhanallah, cantiknya kampung halaman. Sesapanya pengingatnya kepada anu nenek. Assalamualaikum atu nenek. Waalaikumsalam. Wahai Omar dan Hana, selamat nenek. Hari hormat nenek segera kita. Hormat pada yang lebih tua. Bersama dekat kata. Allah sayang kita. Wasserana kita bermain di kampung halaman. Berlari-lari sini sana, lari sama-sama. Papa, atu, nak bagi ayam makan? Sekejap ya. Papa tengah tolong atuk ni. Alah, jomlah sekarang. Jomlah. Wahai Omar dan Hana, sabarlah dahulu. Hormat dengar kata Papa, tak perlu mengganggu. Hormat pada yang lebih tua. Bersama dekat kata. Allah sayang kita. Wah, Hana, mari makan. Wasserana kita bersama di kampung halaman. Bersama atuk jelek ini sedap di makanan. Kami makan dulu. Wahai Omar dan Hana, jangan makan dulu. Makannya lebih tua, sabar menunggu. Hormat pada yang lebih tua. Bersama dekat kata. Allah sayang kita. Bersama dekat kata. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Oke, itu tadi video tentang menghormati Orang tua. Ada yang bisa simpulkan tadi videonya tentang apa saja? Tentang menghormati. Ya, seperti apa contohnya? Misalkan seperti mendahului orang tua, mendahului
Kalau makan itu orang tua duluan, baru anak. Iya, betul ya tadi yang dibilang temannya. Kita itu harus mendahulukan orang tua atau yang lebih tua dari kita karena itu merupakan adab. Nah, tujuan kita mempelajari menghormati orang tua yang pertama kita tuh supaya kita mampu mendefinisikan pengertian tentang menghormati orang tua. Terus kalian juga mampu mengetahui isi kandungan dari hadis menghormati orang tua dan juga mampu menyebutkan cara berbakti kepada orang tua yang nantinya bisa kalian aplikasikan sehari-hari di rumah ya dan juga di lingkungan sekitar. Iya Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang arti hormat kepada orang tua. Terus kita juga akan membaca hadis tentang hormat kepada orang tua dan juga kandungannya serta apa saja sih adab-adab dan ketentuan berbakti kepada orang tua. Oke, kita masuk pada Simak pembahasan. materi berikut. Hormat kepada orang tua. Arti Yang hormat pertama ya, tentang arti hormat kepada orang tua. kepada orang tua. Orang tua kita. Oke, coba Amalia dibaca arti hormat kepada orang tua. Bisa dilihat? Bisa Bu. Oke. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibulah yang selalu merawat kita. Ayah dan ibu sangat paling berjasa dalam hidup kita. Oke, itu tadi ya. Orang tua itu merupakan ayah dan ibu kita. Nah, kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua kita yang telah merawat kita, orang tua yang telah menjaga kita, dan juga dia telah membimbing kita untuk menjadi anak yang baik di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ibu juga yang telah mengandung kita selama 9 bulan ya. Jadi kita tuh tidak boleh durhaka kepada orang tua. Karena jika kita durhaka kepada orang tua, itu Allah akan murka kepada kita. Iya Bu. Oke. Nah, terus berbakti kepada orang tua itu disebut dengan birrul walidain, yang artinya hormat dan taat kepada orang tua. Jadi apa tadi birrul walidain? Hormat dan taat kepada orang tua. Nah, hormat terhadap dan taat kepada orang tua. Nah, sedangkan lawan dari berbakti adalah Durhaka. Nah, durhaka itu disebut dengan uququl walidain, yang artinya durhaka itu durhaka kepada orang tua itu disebut uququl walidain. Nah, anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk surga. Anak yang durhaka juga akan masuk di dalam neraka. Kalian tidak mau kan masuk dalam neraka? Tidak Bu. Nah, maka dari itu kita tuh harus berbakti kepada orang tua. Misalnya seperti apa? Coba salah satu contohnya, ada yang tahu? Ria, coba berbakti kepada orang tua tuh contohnya seperti apa? Membantu pekerjaan rumah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ria. Iya, betul ya. Salah satu contoh untuk berbakti kepada orang tua itu kita membantu ibu di rumah. Terus membantunya juga tidak perlu yang berat-berat. Misalnya saja gini, kalau bangun tidur kita tuh langsung membersihkan tempat tidur kita, tidak perlu orang tua lagi yang membersihkannya. Oke, sekarang sampai sini sudah paham tentang berbakti kepada orang tua? Sudah Bu. Oke, selanjutnya kita akan membaca hadis tentang hormat kepada orang tua. Disimak ya, ibu akan baca kembali. Nanti kita akan baca ulang secara bersama-sama. An Abdillah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi
ridho walidi. Wasakhotu Rabbi fi sakhotil walidi. Oke, ayo kita baca sama-sama ya. Ikuti ibu. An Abdillah bin Amr. An Abdillah bin Amr. Anin Nabiyyi. Anin Nabiyyi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala. Ridho Rabbi. Ridho Rabbi. Fi ridhol walidi. Fi ridho walidi. Wasakhatu Rabbi. Wasakhotu Rabbi. Fi sakhatil walidi. Fi sakhotil walidi. Oke, artinya itu coba Dila baca artinya. Ini. Artinya dari Abdillah bin Amr Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dila. Oke, itu ya tadi artinya dari hadis tentang hormat kepada orang tua, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, itu dia tadi kenapa kita harus menghormati orang tua, karena jika orang tua kita murka maka Allah juga akan murka. Nah, isi kandungan tentang hadis hormat terhadap orang tua itu, jika kita berbuat baik kepada orang tua dan orang tua juga ridho, maka Allah juga akan meridhoi kita, dan semua yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu akan mendapatkan pahala, karena Allah itu ridho terhadap kita, dan itu bisa dicatat amal untuk mendapatkan pahala. Terus akan tetapi jika kita berbuat yang buruk pada orang tua sehingga mereka murka kepada kita, maka Allah juga akan murka terhadap sikap kita karena kita tidak berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Jadi kita yang masih mempunyai orang tua yang masih lengkap itu harus berbakti kepada orang tua. Jika kita mempunyai salah, kita harus minta maaf. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Nah, adapun adab dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Coba Amalia dibacakan. Adab yang pertama itu apa? Mendoakan kedua orang tua ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Iya, betul. Itu tadi ya. Itulah adab kita terhadap orang tua. Kita tuh harus selalu mendoakan orang tua kita supaya dia itu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dengan mereka. Karena tidak semua teman-teman kita yang masih mempunyai orang tua, malah ada yang ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal atau mungkin kedua-duanya. Jadi kita yang masih lengkap orang tuanya atau yang masih ada orang tuanya, kita tuh harus bersyukur. Kita tuh harus berbuat baik kepada orang tua kita, karena teman-teman kita yang lain saja itu mereka sudah tidak bisa bercengkerama dengan orang tuanya, mungkin tidak bisa bercerita kepada orang tuanya. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur karena masih mempunyai orang tua. Nah, kedua juga kita tuh harus mendengarkan nasihat orang tua, karena sebenarnya nasihat orang tua itu tidak pernah salah. Walaupun kita mendongkol, walaupun kita dimarahin nih sama orang tua, tapi sejatinya itu tidak. Itu orang tua itu dia memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang baik. Orang tua itu tidak pernah memberikan kepada kita nasihat yang buruk. Oke. Dan juga jika kita berbicara kepada orang tua itu harus lemah lembut. Itu kita tidak boleh berkata-kata kasar kepada orang tua, apalagi kita bilang kata Nah, itu tuh sudah termasuk dosa yang besar. Nah, di situ kalau orang tua kita sakit hati, nah di situ Allah
sudah paham? Paham Bu. Oke. Nah, sebelum kalau mau keluar pergi main sama temannya juga, kita tuh harus minta izin ya, supaya orang tua di rumah tidak khawatir. Dan juga kita harus selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah untuk meringankan bebannya. Nah, kalau orang tua senang, kita juga akan mendapat pahala. Nah, nanti di surga kita tuh akan berkumpul bersama-sama dengan orang tua kita. Namanya kalian tidak mau nanti di surga kita berkumpul dengan orang tua kita? Pasti mau kan? Ya, maka dari itu kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh durhaka gitu, harus selalu berbuat yang baik, harus sopan, tidak boleh berkata-kata kasar. Oke. Nah, ini juga kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua, itu keutamaannya itu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Nah, jika ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, yang pertama tuh kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu kita harus sholat, selain berbakti kepada orang tua juga harus berbuat baik kepada temannya, kepada tetangganya, kepada gurunya. Yang kedua itu keutamaannya berbakti kepada orang tua itu dapat menghapus dosa, terus menjadi salah satu sebab dipanjangkan umur dan melimpahnya rezeki. Di sini ada yang mau dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Saya Bu. Ya, maka dari itu harus berbakti kepada orang Tua. Nah, terus kalau punya rezeki yang lebih, kita tuh harus sedekah. Karena sedekah itu tidak membuat kita miskin, tapi sedekah itu akan mendatangkan yang lebih baik lagi atau yang lebih banyak lagi rezekinya. Iya Bu. Terus birrul walidain salah satu sebab dikabulkannya doa. Nah, itu tadi materi kita tentang menghormati orang, berbakti kepada orang tua. Sampai sini paham atau sudah? Atau ada yang mau ditanyakan kembali tentang berbakti kepada orang tua? Tidak Bu. Oke, sebelum itu, kalau sudah paham, Ibu mau tanya dulu. Tadi keutamaan berbakti kepada orang tua itu apa saja? Coba salah satu. Mendatangkan keberkahan hidup. Oke, mendatangkan keberkahan hidup. Ada lagi? Dapat menghapus dosa Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, karena sudah paham, di sini Ibu akan kasih tugas. Tugasnya nanti minggu depan ya dikumpul. Ya Bu. Ini dikerjakan ya di rumah. Ya Bu. Dikerjakannya di rumah nanti minggu depan. Nanti minggu depan dikumpul. Baru Ibu kasih nilai. Ya Bu. Oke, sebelum sudah jam berapa ini? Sudah keluar main ya? Iya Bu, mulai main. Oke, sebelum kita tutup, ada yang bisa simpulkan dulu materi kita hari ini tentang apa? Tentang hormat kepada orang tua. Terus, Jadi kita sebagai anak yang baik harus selalu hormat kepada orang tua kita, tidak boleh melawan iya, dan selalu mendengarkan perkataan orang tua. iya betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya betul sekali ya, seperti yang dikatakan temannya. Kita tuh harus selalu mendengarkan perkataan orang tua, tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, terus kalau kita berbakti kepada orang tua itu akan mendatangkan keberkahan, terus dihapus dosanya kita, terus diberikan rezeki yang melimpah. Nah, untuk berbakti kepada orang tua tuh contohnya itu kita bisa membantu pekerjaan orang tua, terus minta izin kalau mau keluar pergi main. Ya Tuh, Bu. sudah paham ya? Ya. Nah, hari ini itu saja pelajaran kita tentang berbakti kepada orang tua. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi
Oh ya, ini materi kita akan baca Quran surah Al-Ikhlas. Jadi di rumah nanti dihafal-hafal memang surah Al-Ikhlasnya jika ada yang belum hafal. Oke? Oke, Bu. Sebelum kita tutup, ketua kelasnya bisa pimpin doa dulu sebelum kita keluar. Oke, sebelum kita keluar, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan dilupa ya. Iya, Bu.